Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sangat saya banggakan kawan-kawan mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Pidana 1. Kali ini saya akan membicarakan atau melanjutkan materi yang telah lampau di Hukum Pidana 1 yang paruh pertama. Kita akan membicarakan soal jenis-jenis tindak pidana. Baik, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini, jangan lupa saudara tetap siapkan senjata saudara dalam kuliah ini, yaitu yang pertama adalah KUHP yang lama, terus KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terus kemudian saudara siapkan juga buku Hukum Pidana 1 dari Profesor Sudarto, mungkin saudara bisa tambahkan hukum buku hukum pidana dari penerbit-penerbit atau pakar-pakar hukum pidana yang lain seperti Profesor Mulyatno, Profesor Topo Santoso, dan lain sebagainya. Baik, kawan-kawan, kita akan bicara soal jenis tindak pidana. Di dalam keilmuan hukum pidana kita, atau juga sudah terwujudkan di dalam hukum pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka jenis tindak pidana itu dibagi menjadi beberapa hal, tergantung dari sudut mana kita akan melihatnya. Yang pertama adalah jenis tindak pidana itu dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Tapi pembagian kejahatan dan pelanggaran ini adalah di KUHP lama. Secara yuridis dalam KUHP lama dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ya, akan tetapi dalam KUHP baru sudah tidak dibedakan lagi. Oleh karena itu saudara bisa melihat di dalam KUHP yang lama itu ada 3 buku. Yang pertama adalah buku 1 itu tentang aturan umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Jadi buku 2 semuanya kejahatan, buku 3 semuanya pelanggaran. Ini di dalam KUHP yang lama. Akan tetapi dalam perkembangannya, karena menentukan ada beberapa suatu tindak pidana itu kadangkala membagi kejahatan dan pelanggaran itu menjadi sudah tidak relevan lagi, maka di dalam KUHP yang baru sudah tidak dibagi lagi. Makanya hanya ada 2 buku di KUHP baru. Yang pertama adalah aturan umum, dan yang kedua adalah tindak pidana. Begitu. Baik, kawan-kawan, akan tetapi secara keilmuan kita sebenarnya dapat membedakan. Ini keilmuan tapi ya, jangan dijadikan dasar hukum. Tapi kalau dijadikan dasar pendapat tidak ada masalah. Misalnya di pengadilan, saudara sebagai seorang pengacara, sebagai seorang jaksa, atau sebagai seorang hakim atau ahli misalnya, itu berpendapat tentang perbedaan keilmuan bahwa hukum pidana itu dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran secara keilmuan dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah rechtlichten atau malaperse. Jadi memang secara keilmuan itu hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu rechtlichten dan yang kedua wedlichten atau malaquia prohibita atau malaprohibita. Rechtlichten itu bagaimana? Rechtlichten adalah suatu tindak pidana yang memang dari dulu, dari kepercayaan masyarakat yang ada, itu memang merupakan suatu hal yang betul-betul jahat, walaupun tidak ada aturannya. Nah, gitu. Misalnya membunuh. Menurut saudara, membunuh itu jahat apa enggak? Kita lepaskan dari adanya aturan apa tidak? Jahat, ya kan? Membunuh, memperkosa, mencuri, itu kan jahat semua. Ya. Jadi walaupun tidak ada aturan, memang secara pandangan masyarakat dari dulu sampai sekarang bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang jahat. Perbuatan tidak baik, melanggar norma dan lain sebagainya. Itu biasanya disebut sebagai kejahatan. Kemudian kalau wedlichten, malah prohibita adalah ini suatu tindak pidana yang dulu sebenarnya bukan merupakan kejahatan, bukan merupakan perbuatan yang tidak baik, tapi
Tapi gara-gara ada undang-undang, maka ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Misalnya apa? Saudara tidak pakai helm. Ini kan suatu perbuatan yang tidak baik atau tindak pidana menurut undang-undang yang ada sekarang ini. Tapi dulu, misalnya, sebelum adanya aturan tentang helm, apakah tidak pakai helm merupakan suatu perbuatan tidak baik? Ya tidak. Jadi, dianggap suatu tindak pidana itu setelah adanya suatu larangan, prohibit. Setelah adanya suatu larangan berupa undang-undang. Sekarang sudah banyak kan menghidupkan lampu motor. Dulu kan malah menghidupkan lampu motor di siang hari itu malah lucu zaman dulu. Sekarang diwajibkan kalau tidak menghidupkan motor, menghidupkan apa maksudnya lampu motor ya, mohon maaf. Menghidupkan lampu motor di siang hari dulu lucu. Sekarang kalau tidak menghidupkan lampu motor di siang hari itu malah merupakan suatu pelanggaran. Nah, yang begitu-begitu biasanya disebut sebagai pelanggaran. Baru menjadi tidak baik, baru menjadi tindak pidana setelah adanya peraturan perundang-undangan. Baik kawan-kawan. Yang kedua, kita akan membedakan bahwa tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil maupun tindak pidana material. Delik formil maupun delik material. Delik formil itu apa? Delik formil adalah suatu tindak pidana yang perumusan pasalnya itu menitik beratkan pada perbuatan. Misalnya saudara lihat pasal 247. 242, 476. 476 itu dulu 362 kalau dalam KUHP lama. 476 itu adalah tindak pidana pencurian. Pencurian itu yang penting saudara mencuri. Ya kan? Perbuatan. Tidak butuh akibat. Tidak butuh akibat. Jadi misalnya tidak butuh bahwa orang yang dicuri itu merasa kehilangan. Atau merasa rugi yang sangat banyak misalnya, atau merasa tidak ada. Di sini hanya barang setiap orang punya. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Setiap orang yang mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian. Jadi pokoknya kalau orang itu berbuat mengambil barang milik orang lain, itu dipidana pasal 476. Jadi perbuatan ini atau delik ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang. Berbeda dengan yang kedua, delik material. Delik material adalah suatu tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada akibat. Saudara bisa lihat pasal di undang-undang yang baru KUHP, pasal 458. Coba dalam pasal 458 ini terkait dengan pembunuhan, ya kan? Saudara bisa lihat, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini ada kata-kata merampas nyawa orang lain. Yang paling utama di dalam pembunuhan adalah akibatnya orang itu terampas nyawanya atau meninggal dunia. Orang melakukan penusukan pada orang misalnya, untuk membunuh orang itu kan dia menganiaya, menusuk sampai 10-15 kali tusukan, tapi orang itu tidak mati, maka itu tidak masuk kategori tindak pidana pembunuhan. Ya paling banter masuknya percobaan, tapi tidak masuk. Pembunuhan ini belum terjadi. Tapi orang hanya nonjok sekali, terus kemudian orangnya mati, maka dia sudah membunuh. Kenapa? Karena yang paling penting adalah bukan perbuatan orang, tapi yang paling penting adalah perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Jadi dianggap sebagai tindak pidana jika akibatnya terjadi. Ya, itu ada juga pasal 492. 492 itu terkait dengan tindak pidana perbuatan curang. Kalau dulu itu adalah pasal 378, yaitu tentang penipuan.
Itu pasal 492 ya. Itu juga menitik beratkan pada akibat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang yang kena tipu itu akhirnya menyerahkan barang. Ya, menyerahkan barang. Tapi kalau saudara nipu dengan kata-kata bohong, orang yang saudara tipu belum menyerahkan barang apapun misalnya, atau di situ ada kata-kata memberi utang, menyerahkan barang, membuat pengakuan utang, menghapus piutang, belum melakukan itu, maka tidak terjadi yang namanya penipuan. Itu ya, kawan-kawan. Terus yang ketiga, itu delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per omissionem commissa. Saudara harus belajar yang serius untuk yang ini. Pelan-pelan. Silahkan saudara sambil lihat bukunya Profesor Sudarto. Jadi delik komisionis adalah suatu delik yang melanggar suatu larangan. Melanggar suatu larangan itu berarti caranya adalah, coba, ada larangan, saudara melanggar, caranya bagaimana? Ia melakukan sesuatu. Misalnya 358. Pasal ini pasal ini pasalnya ini 458 kok 358. Nah, 458. 458 itu tentang pembunuhan. Ya. Pasal 458 kita akan lihat. Nah, di dalam pasal 458 tentang pembunuhan itu jelas sekali bagaimana yang namanya kan dilarang membunuh. Terus itu ada larangan. Saudara langgar dengan cara berbuat membunuh misalnya. Nah, itu namanya delik komisionis. Jadi delik yang dilakukan dengan cara melakukan sesuatu karena melanggar suatu larangan. Yang kedua adalah delik omisionis. Omisionis itu adalah delik yang melanggar perintah. Melanggar perintah. Maksudnya adalah malah tidak melakukan sesuatu. Ada itu di dalam pasal 284, 285. Saudara coba bisa lihat di dalam KUHP yang baru. Pasal KUHP Nusantara, pasal 284, 285. Nah, saudara, nah ini babnya adalah bab tentang merintangi proses peradilan. Pasal 285, setiap orang secara melawan hukum tidak datang saat dipanggil sebagai saksi, ahli, juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana penjara paling lama 6 bulan, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu, jadi gini, melanggar suatu perintah. Perintahnya adalah saudara mendatangi pengadilan. Tapi saudara malah di rumah tidur misalnya. Maka saudara didatangi bahwa saudara telah dijadikan tersangka karena melakukan suatu tindak pidana. Loh, saya tidak ngapa-ngapain kok Pak. Karena saudara tidak ngapa-ngapain itulah maka menjadi suatu tindak pidana. Bayangkan. Jadi dia tidak melakukan sesuatu. Tapi itulah tindak pidananya terjadi karena tidak melakukan apa-apa. Wong harusnya dia datang ke pengadilan malah tidur. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini makanya disebut sebagai delik yang melanggar suatu perintah atau disebut sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan malah tidak dengan perbuatan apa-apa. Jadi tidak melakukan sesuatu. Kadang-kala orang membedakannya, kalau komisionis itu delik melakukan sesuatu, kalau omisionis delik yang tidak melakukan sesuatu.
delik komisionis adalah delik yang berbuat, delik omisionis adalah delik tidak berbuat. Gitu. Ada satu lagi, yaitu delik komisionis per omisionem commissam. Ini adalah suatu delik yang harusnya adalah delik berbuat. Tapi cara melakukannya tidak berbuat. Di sana contohnya adalah pasal 458. Salah lagi ini, pasal 458. Di dalam pasal 458 itu kan delik berbuat ya, komisionis ya, delik komisionis. Artinya orang membunuh itu adalah dianggap sebagai melanggar suatu larangan, larangnya membunuh. Tapi cara membunuhnya adalah dengan cara tidak melakukan perintah. Seorang ibu itu diperintah oleh norma umum dalam masyarakat bahwa ibu itu harus istilahnya memberikan air susu kepada anaknya. Itu perintahnya. Tapi dia tidak melaksanakan perintah itu sehingga anaknya meninggal misalnya. Jadi deliknya itu delik membunuh, delik yang berbuat sesuatu, melanggar suatu larangan, tapi caranya dengan cara tidak melaksanakan perintah, dengan cara tidak berbuat sesuatu. Melakukan delik berbuat, tapi caranya dengan tidak melakukan perbuatan. Membunuh bayi, tapi caranya tidak memberi air susu kepada bayi. Itu namanya delik komisionis per omisionem commissam. Baik. Kawan-kawan, selanjutnya ini lebih relatif gampang dicari dalam undang-undang, akan tetapi nanti secara lanjut akan dibahas di dalam paruh kedua hukum pidana 1 ini, yaitu delik dolus dan delik culpa. Delik dolus itu adalah suatu tindak pidana yang sengaja. Kalau delik culpa itu yang tidak sengaja. Delik dolus biasanya di sana dengan sengaja, dengan maksud, dan lain sebagainya di dalam peraturan perundang-undangan, dalam pasalnya. Kalau delik culpa biasanya dengan karena kealpaan, dan lain sebagainya. Ini misalnya dalam pasal 343 itu ada delik kealpaan. Saudara silahkan dibuka dan dibaca sendiri. Ya. Nanti akan kita lanjutkan ini di dalam pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya ada delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal itu cukup dilakukan 1 kali. Kalau delik berganda dianggap sebagai delik apabila dilakukan beberapa kali. Misalnya pasal 497 di KUHP Nusantara itu. Yang keenam adalah delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus itu adalah keadaan terlarangnya itu berlangsung terus. Kalau yang tidak berlangsung terus ya tidak, gitu aja. Jadi ini pembedaan dari sudut pandang sesuai dengan apanya, gitu ya. Kalau ini tentang keberlangsungan delik, maka ada delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Saudara bisa lihat pasal 447. Di dalam pasal 447 itu, setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan rampasan kemerdekaan tersebut. Jadi diteruskan ya. Jadi secara terus-menerus. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Jadi itu ya, delik yang berlangsung terus. Nah, ini yang sedang rame, biasanya sih di televisi banyak disebut itu ya, di media disebut, sehingga biar saudara tidak salah memahami bahwa tindak pidana juga ada yang dibagi menjadi delik aduan dan delik bukan aduan. Delik bukan aduan ini biasanya disebut sebagai delik biasa. Jadi delik aduan adalah suatu tindak pidana yang bisa jadi dianggap sebagai suatu tindak pidana jika ada yang mengadukan. Bisa diproses jika ada yang mengadukan. Tapi delik bukan aduan adalah tidak perlu ada pengaduan, aparat
hukum bisa langsung memproses. Jadi suatu tindak pidana yang tidak memerlukan aduan. Delik aduan misalnya 218, 219, 433, 434 itu ya, tentang penghinaan presiden. Ini yang rame ini 218, 219, penghinaan presiden. Terus ada penghinaan biasa terhadap orang, misalnya saudara antar teman menghina, itu juga delik aduan, pasal 433, pasal 434 gitu ya. Kalau delik biasa atau bukan aduan banyak sekali, ada pembunuhan, pencurian, ya kan, perbuatan curang atau penipuan, itu semuanya delik bukan aduan. Nah, pertanyaannya bagaimana membedakan delik aduan dan bukan aduan? Jangan sampai saudara salah, misalnya seorang, kan aduan itu bisa diproses apabila ada aduan. Jika bukan aduan, tidak perlu menunggu aduan. Sekarang kalau ada tindak pidana di depan mata, kira-kira langsung bisa diproses atau harus dibedakan dulu? Ya harus tahu dulu dong, oh ini aduan atau bukan. Kalau aduan, saya harus nunggu aduan prosesnya kalau saudara sebagai penyidik misalnya. Kalau ini bukan aduan, saya langsung bisa proses. Sehingga harus tahu dulu bagaimana membedakan aduan dan delik bukan aduan. Bagaimana coba? Membedakan delik aduan dan bukan aduan caranya adalah dengan lihat pasalnya. Jika pasalnya itu menyebutkan bahwa delik itu adalah delik aduan, maka itu merupakan delik aduan. Jika pasalnya tidak menyebut, maka itu termasuk delik biasa. Begitu ya, merupakan delik biasa. Sehingga pasal 218, 219, 433, 434 disebut sebagai delik aduan karena menyatakan dirinya bahwa pasal ini adalah delik aduan. Ya, yang menyatakan pasalnya bisa jadi terjadi di dalam pasalnya sendiri atau di luar pasal itu. Misalnya pasal 433 itu, di 433-nya tidak ada, tapi di dalam apa namanya, selanjutnya baru ada Pak ini. Jadi baru ada di pasal 440. 440 menyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 433, 434, 436 adalah tindak pidana aduan. Jadi dinyatakan di pasal yang lain. Boleh-boleh saja. Nah, kawan-kawan, delik aduan itu dibedakan menjadi dua, yaitu delik aduan absolut, misalnya adalah pasal 218, 433. Maksudnya adalah ini betul-betul delik aduan yang asli, gitu ya. Memang dari rumusan pasalnya ini merupakan delik aduan. Yang kedua adalah delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini pada dasarnya pasalnya bukan delik aduan, tapi karena ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang menjadi korban, maka ini delik aduan. Misalnya pasal 481. 481 itu tentang apa? Saudara bisa lihat. Ini menyebutkan pasal 476. 476 itu tentang pencurian. Jadi pencurian itu sebenarnya delik biasa. Tapi karena yang dicuri dan yang mencuri punya hubungan istimewa, yaitu di sini adalah suami atau istri, salah satunya baik pelaku maupun korbannya, maka ini menjadi delik aduan menurut pasal 481. Jadi aslinya bukan delik aduan, tapi karena antara pembuat dan orang yang terkena perbuatan ada hubungan istimewa, misalnya suami atau istri di sini, maka itu menjadi delik aduan. Gitu ya. Baik, kawan-kawan, itu dari jenis-jenis tindak pidana. Apabila ada pertanyaan nanti bisa saudara tanya di lain kesempatan, misalnya nanti di Elena maupun nanti ketika kita kuliah secara langsung, saudara bisa tanyakan ke saya. Lewat WA juga bisa, silakan saja. Nanti insya Allah akan saya balas. Tapi ya
Kalau agak lama itu jangan saudara marah atau gerundel, ini kok saya WA kok nggak dibalas-balas. Nanti pasti akan saya balas, gitu ya. Baik, kawan-kawan, kita akan lanjutkan tentang subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana, subjek tindak pidana. Ini masih terkait dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam KUHP lama itu hanya manusia atau naturalized person. Sekarang di dalam KUHP baru itu ada korporasi atau reh person menjadi subjek hukum pidana. Ya. Disebutkan dalam pasal 145, setiap orang itu siapa? Setiap orang adalah perseorangan, termasuk juga korporasi. Ya. Perseorangan, termasuk juga korporasi. Ya, ini subjek tindak pidana. Ini yang menjadi perkembangan luar biasa di dalam KUHP yang baru. Jadi korporasi atau perusahaan itu menjadi subjek tindak pidana. Baik, kawan-kawan. Kita akan lanjutkan terkait dengan perbuatan atau handling. Bahwa menurut hukum pidana, perbuatan itu, perbuatan. Saudara dulu kan sudah saya jelaskan, bahwa tindak pidana itu unsurnya ada 3. Yang pertama adalah perbuatan yang memenuhi rumusan perundang-undangan atau MRU. Kemudian perbuatan itu bersifat melawan hukum, formil ataupun material. Kemudian perbuatan itu tidak ada alasan pembenarnya. Perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana itu meliputi berbuat dan tidak berbuat. Jadi jangan dikira bahwa perbuatan itu harus melakukan sesuatu. Dalam tindak pidana, dalam hukum pidana misalnya, orang melakukan tindak pidana dengan cara berbuat itu caranya adalah mungkin berbuat atau tidak berbuat. Tadi kita sudah membedakan bahwa tindak pidana ada komisionis maupun omisionis. Saudara tidak datang ketika dipanggil menjadi saksi, itu kan merupakan suatu tidak berbuat, tapi tidak berbuatnya itu adalah merupakan perbuatan dalam hukum pidana. Simon mengatakan bahwa handling itu adalah tiap gerak otot yang dikehendaki, yang dilakukan dan dilakukan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat. Kalau pompo ini mengatakan gedraging juga perbuatan, ya namanya. Nama lainnya, gedraging dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran norma-norma. Membunuh dari luar, dia melakukan pembunuhan. Mencuri dari luar, dia melakukan pencurian. Nah, itu namanya gedraging perbuatan. Nah, jadi harus ada tujuan. Sehingga dalam suatu perbuatan di sini ada yang namanya suatu kesengajaan atau kealpaan. Ya, jadi ada suatu kesadaran. Kesadaran. Karena ada suatu gerakan-gerakan yang tidak termasuk gedraging, yang tidak termasuk perbuatan. Misalnya apa coba? Misalnya adalah gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat karena dalam keadaan vis absoluta atau daya paksa yang absolut. Jadi saudara melakukan suatu perbuatan karena terpaksa. Todong pistol, dan lain sebagainya. Ini absolut, jadi keadaan terpaksa yang betul-betul tidak bisa ada suatu jalan keluar lagi. Ya, itu bukan merupakan suatu perbuatan, walaupun nyata-nyata melanggar norma misalnya. Karena tidak dikehendaki oleh yang berbuat. Misalnya orang yang karena ada tabrakan tabrakan beruntun. Si A, B, C beruntun-runtutan. Tiba-tiba si C itu nabrak B, nabrak terus B-nya akhirnya nabrak A. Lah A-nya ini meninggal misalnya. Lah ini B ini kan memang ada suatu daya paksa yang absolut karena ditabrak dari belakang beruntun terus korbannya depan.
Apakah itu dikehendaki oleh si B nabrak A itu? Tidak, karena dari ini belakang DC ini nabrak der, akhirnya menyebabkan B nabrak A dan A-nya meninggal dunia. Ini dalam keadaan vis absoluta, daya paksa yang absolut, sangat terpaksa sekali. Yang kedua, B adalah gerak refleks, gerak yang ditimbulkan oleh rangsang yang tiba-tiba dari urat saraf, ya kan? Misalnya ini orang-orang kalau dalam bahasa saya itu sehari-hari itu latah itu ya, tiba-tiba orang dari belakang terus dia langsung refleks mukul-mukul misalnya, atau dia menghina-menghina gitu ya. Orang latah kan begitu ya. Nah ini bukan perbuatan ini bukan perbuatan karena betul-betul itu refleks. Terus yang C yang ketiga adalah gerakan jasmania fisik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, misalnya mabuk, lindur, pingsan, dihipnotis dan lain sebagainya. Orang lindur itu ya bukan perbuatan. Tiba-tiba saudara tidur dengan temannya, ini yang di kos ya kan, pas satu kamar 2 orang, teman yang lindurnya itu adalah menghina-hina saudara. Karena dia ada suatu hal yang disimpan mungkin, marah, sehingga saudara dihina-hina. Atau saudara ngelindurnya saudara dipukuli. Saudara dipukuli. Saudara dipukuli begitu ya. Nah, ini juga bukan merupakan suatu perbuatan. Kalau mabuk nanti akan dibahas sendiri di dalam suatu pertanggungjawaban pidana. Karena mabuk itu ada yang betul-betul di dalam hukum pidana itu ada istilahnya culpa in causa juga. Tidak boleh orang sengaja menjatuhkan diri dalam keadaan terpaksa. Nah, kalau mabuknya itu sengaja, kan berarti kan dia memang sudah sadar bahwa ketika dia mabuk, dia akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar norma misalnya. Tapi dia masih mabuk. Dari situ, karena dia masih mabuk itu ya, dia tentunya dia tetap karena dia masih mabuk, maka tentu itu menjadi suatu hal yang melakukan. Jadi dia masih akhirnya dia mabuk. Karena dia dalam keadaan mabuk dan mabuknya disengaja, dia sudah paham bahwa kalau dia mabuk dia akan melakukan suatu tindak pidana. Ya kan? Ternyata dia betul-betul setelah mabuk melakukan tindak pidana. Nah, itu nanti akan dibahas selanjutnya. Ya kan? Ya dia tetap dia tetap dianggap melakukan perbuatan gitu ya. Baik. Kawan-kawan, dalam paruh pertama di sebelum ujian tengah semester ini materi yang terakhir adalah hubungan sebab akibat. Kita akan lanjutkan ya, hubungan sebab akibat. Kita langsung saja, ini agak cepat memang, supaya nanti saudara bisa mengejar ketertinggalan materi-materi yang ada. Dalam hubungan sebab akibat, tadi sudah paham ya tentang perbuatan, subjek tindak pidana, jenis tindak pidana. Sekarang kita akan masuk ke hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini, kita akan melihat suatu perbuatan. Ya. Oh, ada ini pembunuhan. Siapa yang menyebabkan pembunuhan ini? Apakah si A? B meninggal. Apakah penyebabnya apa? Di dalam teori hubungan sebab akibat ada gium begini. Kejadian B yang terjadi sesudah kejadian A belum tentu disebabkan karena kejadian Nah, kalau sudah tahu bahwa penyebabnya kejadiannya itu apa, nanti kan kita bisa menilai siapa pelakunya. Misalnya A menusuk B. Terus B dibawa ke rumah sakit lewat mobil ambulan. Di jalan, ini belum meninggal. B-nya belum meninggal. A menusuk B. B-nya belum meninggal. Akan tetapi di jalan, B itu kan naik ambulan. Naik ambulan tiba-tiba ada kecelakaan. Ambulannya ditabrak. Setelah ditabrak, B-nya itu menjadi mati, meninggal dunia. Nah,
Penyebab matinya B itu apakah tabrakannya, apakah penusukannya. Kalau sudah diketahui penyebabnya tabrakan atau penusukan, maka baru pelakunya yang nabrak atau yang nusuk, gitu loh. Itu namanya bukan sebab akibat. Ya, paham ya sampai sini ya? Ini untuk mencari pelakunya siapa. Makanya perlu penyelidikan atau penyidikan yang serius di dalam hal ini. Makanya ada tim Lapor Polri, ada tim investigasi, ada tim Inavis, ada tim apalagi tim-tim yang dibentuk oleh penyidik. Karena kejadian B yang terjadi sesudah kejadian A belum tentu disebabkan karena kejadian. Begitu ya. Ada 3 teori untuk menjelaskan ini. Yang pertama adalah teori ekuivalensi. Teori ekuivalensi, yang kedua teori individualisasi, yang ketiga teori generalisasi. Teori ekuivalensi disebut juga sebagai Bedingungsteori atau teori conditio sine qua non. Ini diketengahkan oleh von Bury. Dalam teori ini dikatakan tiap syarat adalah sebab. Semua syarat nilainya sama. Maksudnya adalah rentetan-rentetan kejadian sebelum tadi itu, sebelum adanya suatu akibat, sebelum adanya suatu tindak pidana itu, adalah merupakan suatu sebab. Semuanya sebab. Sehingga semuanya bisa dijadikan pelaku tindak pidana. Orang dibunuh, misalnya. Dibunuh itu dengan cara ditusuk, pakai pisau. Pisaunya siapa yang buat? Oh, dia beli dari penjual pisau. Penjual pisau dari mana? Oh, dia juga menjualkan dari hasil pandai besi. Tidak mungkin terjadi pembunuhan jika tidak ada orang yang menusukkan pisau. Tidak mungkin orang menusukkan pisau apabila tidak ada yang menjual pisau. Tidak ada orang menjual pisau apabila tidak ada pandai besi. Semua di belakang ini menjadi penyebab suatu tindak pidana. Jadi penyebabnya ke belakang ini. Ini semuanya. Sehingga patut dipertanggungjawabkan semua sebagai pelaku tindak pidana. Nah, ini menjadi ekuivalensi. Van Hemel mengatakan untuk teori ini boleh digunakan asalkan diperbaiki dan diatur oleh teori kesalahan. Karena kritiknya adalah ini membentang ke belakang tanpa akhir. Oke, misalnya pandai besi itu betul-betul tahu bahwa dia membuatkan pisau untuk membunuh orang. Itu kan ada teori kesalahannya, sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, kalau seandainya pandai besi itu tidak punya tidak punya kesalahan bahwa dia betul-betul hanya menjual biasa saja, baik untuk pisau dapur dan lain sebagainya, dia tidak bisa dijadikan sebagai suatu sebab. Jadi ini kritik dari Van Hemel. Tapi yang jelas teori ini membentang ke belakang, semuanya menjadi syarat, semuanya menjadi sebab. Ini salah. Ini teori individualisasi. Yang kedua. Nah, yang kedua kawan-kawan, ini adalah teori individualisasi. Ya. Teori individualisasi ini adalah memilih secara post factum, in concreto setelah peristiwa terjadi. Dari serentetan faktor dipilih sebab yang paling menentukan. Sebab itu apa? Syarat yang paling kuat. Sehingga kalau tadi ada rangkaian peristiwa, kira-kira penyebab matinya itu apa? Nanti akan ditentukan. Ditentukan oleh dilihat. Dia matinya kenapa? Ketika lihat konkret di lapangan seperti apa?
oh ternyata setelah ditabrak menjadi geger otak misalnya, sehingga meninggal. Oh berarti ini penyebabnya adalah tabrakannya, bukan penusukannya, begitu. Ya. Jadi bukan penusukannya. Tapi kalau dia itu tidak kena apa-apa ketika ditabrak, oh berarti penusukannya. Jadi lihat faktor yang paling menentukan. Jadi ini teori individualisasi, gitu ya. Tokohnya adalah Big Mayo, sebab adalah syarat yang paling kuat. Atau Binding itu mengatakan sebab adalah syarat positif dalam keunggulannya terhadap syarat-syarat yang negatif. Artinya banyak syarat, ketika dilihat penyebabnya apa, di dalam konkreto, di dalam setelah peristiwa terjadi, maka itu yang menjadi suatu sebab. Baik. Terus selanjutnya yang terakhir adalah teori generalisasi. Teori generalisasi adalah melihat secara antefaktum sebelum kejadian terjadi. Maksudnya apa? Di antara serentetan syarat itu ada perbuatan-perbuatan manusia yang pada umumnya menimbulkan akibat. Jadi dilihat secara general. Sebelumnya itu apa saja yang menyebabkan kematian orang tadi. Itulah yang dijadikan sebagai suatu sebab. Ketika tahu sebabnya, maka itulah yang dianggap sebagai suatu pelaku. Dia sebagai pelaku tindak pidana. Jadi sebelum kejadian serentetannya dilihat semua. Di antara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Nah, disinilah disebut teori generalisasi. Dari teori-teori ini, ketiga teori ini, hubungan sebab akibat ini, nanti kita akan mendapatkan sebenarnya siapa sih pelaku tindak pidananya. Kalau sudah mengetahui sebabnya apa, kan otomatis dari penyebab itulah muncul pelaku tindak pidana. Nah, itu. Jadi itu terkait dengan hubungan sebab akibat. Baik, kawan-kawan, nampaknya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung dengan tanya jawab. Nanti silakan bisa melalui kanal-kanal media online, melalui WA atau melalui pertemuan langsung nanti jika saya mengadakan pertemuan langsung. Baik, itu saja dapat kami sampaikan. Saya akhiri, ya. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.